Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu fitur pada aplikasi Esa Dewa, yaitu usulan RKBMN. Khususnya usulan RKBMN untuk verifikasi usulan satuan oleh tingkat eselon 1. Baik, di sini saya akan mencoba login menggunakan user level Badilab yang nantinya akan memverifikasi usulan satker di bawah Dirjen Badilab. Setelah melakukan login, langkah selanjutnya yaitu pilih menu pengadaan barang, kemudian pilih submenu usulan RKBMN. Di sini terdapat list satker di bawah Dirjen Badilab yang telah melakukan usulan RKBMN, di mana sampai pada tahap ini, sebelumnya usulan yang dibuat oleh satker sudah melewati tahap verifikasi oleh tingkat banding dan tingkat korwil. Selanjutnya, tingkat eselon akan melakukan verifikasi, di mana langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan melihat detail usulan satker dengan cara klik tombol berwarna hijau atau klik tombol detail usulan RKBMN. Setelah klik tombol detail, selanjutnya akan diarahkan ke halaman detail usulan, di mana pada halaman detail ini terdapat 3 kategori usulan, yaitu usulan pengadaan, pemeliharaan, dan RP3BMN. Pada halaman ini ditampilkan aset yang diusulkan oleh satker beserta data dukungnya. Selanjutnya, kita akan lakukan verifikasi usulan. Terserah mana dulu yang akan dilakukan verifikasi, baik itu pengadaan, pemeliharaan, ataupun RP3BMN. Pada contoh di sini, kita akan melakukan verifikasi terlebih dahulu pada usulan pengadaan. Langkah pertama, kita lakukan validasi file data dukung yang satker upload. Kita dapat melihat data dukung dengan cara klik tombol lihat dokumen, maka akan tampil halaman preview dokumen. Selanjutnya, kita lakukan validasi dokumen dengan cara klik tombol validasi dokumen, kemudian pilih status dakung. Jika file dakung tersebut sesuai, maka pilih terverifikasi. Secara otomatis catatan akan terisi valid. Pada usulan RKBMN pengadaan, tingkat eselon 1 hanya dapat memvalidasi file SBSK saja. Selanjutnya, jika file data dukung satker yang kurang memadai, kita dapat memilih status dakung tidak valid dan dapat menambahkan catatan atau alasan mengapa dokumen tersebut tidak valid. Setelah melakukan validasi dokumen, selanjutnya kita lakukan verifikasi usulan aset. Pada contoh di sini, terdapat 4 aset yang diusulkan oleh PA Metro. Kita dapat melakukan verifikasi aset satu persatu dengan cara klik checkbox pada tiap-tiap baris aset. Namun, kita juga dapat melakukan verifikasi usulan aset secara sekaligus dengan cara klik checkbox pada kolom sebelum kolom nomor. Setelah memilih aset yang akan diverifikasi, selanjutnya kita klik tombol verifikasi usulan aset. Di sini terdapat 2 pilihan. Yang pertama terima usulan, yang kedua tolak usulan. Pertimbangan untuk menerima ataupun menolak bisa dilihat dari aset yang diusulkan dan existing aset tersebut. Jika sudah melakukan verifikasi, maka ikon pada kolom S1 akan berubah menjadi ikon checklist jika usulan diterima dan ikon X jika usulan ditolak. Selanjutnya, kita lakukan verifikasi usulan RKBMN pemeliharaan. Pada usulan RKBMN pemeliharaan, tidak ada dokumen yang harus divalidasi oleh tingkat eselon 1. Sebagai catatan, data dukung usulan RKBMN pemeliharaan dan pengadaan dikelompokkan sesuai dengan jenis aset yang diusulkan. Kita juga dapat mendownload data dukung dengan cara klik tombol download data dukung. Untuk verifikasi usulan aset pada pemeliharaan, caranya sama seperti pada menu usulan RKBMN pengadaan. Selanjutnya,
Kita lakukan verifikasi usulan RP3BMN. Pada halaman RP3BMN berisi 3 jenis kategori usulan, yaitu pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Verifikasi usulan aset RP3BMN sama halnya seperti cara yang dilakukan pada pemeliharaan dan pengadaan. Namun, untuk data dukung pada RP3BMN ini dikelompokkan sesuai dengan jenis usulan, yaitu data dukung pemanfaatan, data dukung penghapusan. Namun, untuk data dukung pemindah tanganan dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu penjualan dan hibah. Pada halaman RP3BMN terdapat beberapa data dukung yang harus divalidasi oleh tingkat eselon. Untuk validasinya, sama halnya seperti yang dilakukan pada usulan pemeliharaan dan pengadaan. Setelah melakukan verifikasi dan validasi data dukung, selanjutnya kita ubah status usulan RKBMN yang Satker usulkan agar usulan naik ke tingkat selanjutnya. Caranya, klik tombol berwarna biru muda dan di situ terdapat 2 pilihan. Yang pertama, pengembalian ke core wheel, yang artinya usulan akan dikembalikan ke satu tingkat di bawah eselon 1 yaitu core wheel. Dan yang kedua yaitu pengajuan usulan eselon, yang artinya usulan yang sudah diverifikasi eselon dinaikkan ke tingkat selanjutnya atau ke tingkat lembaga untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Langsung saja kita pilih pengajuan usulan eselon. Kemudian akan muncul alert untuk memastikan apakah sudah yakin ingin mengubah usulan. Setelah mengubah usulan, kita tidak dapat lagi mengubah-ubah verifikasi dan validasi file karena usulan sudah naik ke tingkat selanjutnya. Setelah kita ubah usulan, maka di halaman awal usulan RKBMN, status usulan telah berubah, yang tadinya pengajuan usulan core wheel menjadi pengajuan usulan eselon. Verifikasi dan validasi usulan tingkat eselon sudah selesai untuk PA Metro. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada setiap usulan RKBMN Satker lainnya. Di sini kita akan mencoba apakah yang akan terjadi saat kita merubah status usulan tanpa melakukan verifikasi dan validasi data dukung. Bisa dilihat akan muncul alert atau pemberitahuan bahwa masih terdapat usulan aset dan data dukung yang belum diverifikasi. Kesimpulannya, jika kita belum melakukan verifikasi dan validasi data dukung, usulan tidak akan bisa diubah atau dinaikkan ke tingkat selanjutnya. Namun, pengembalian usulan oleh eselon ke tingkat core wheel dapat dilakukan tanpa harus melakukan verifikasi dan validasi. Di sini kita akan mencoba mengembalikan usulan PA Tanjung Karang ke tingkat core wheel. Bisa dilihat di halaman usulan RKBMN sudah tidak ada lagi usulan dari PA Tanjung Karang karena usulan telah dikembalikan ke tingkat core wheel. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.